Terkait penindakan, selama itu melanggar hukum, kami dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia sangat mendukung penuh apapun keputusannya. Cuma yang perlu digarisbawahi adalah Mbak Dina, di beberapa pasar di Jakarta, perlu Mbak Dina tahu pasar di bawah PD Pasar Jaya itu ada sekitar 153 pasar dan menjadi sentra thrifting itu paling besar ada salah satunya di Pasar Senen, yang di mana pedagang ecer itu hampir 800 kios. Jadi yang saya ingin tegaskan di sini adalah multi efek dari peraturan ini ke depannya harus betul-betul disiapkan, apakah benar-benar pemerintah siap, terhadap pedagang kecil ini untuk bisa diarahkan ke yang lebih baik karena ini menyangkut hajat, masyarakat kecil banyak, Mbak. Terkait penindakan mungkin nanti bisa berkoordinasi, kami tetap dengan kepolisian. Cuman yang saya sayangkan adalah adanya narasi penggerebegan yang saya baca di berita ada penggerebegan di Pasar Senen, sedangkan itu sudah berlangsung hampir 30 tahun gitu, Mbak, dan tanpa koordinasi sama sekali dengan pedagang. Baik baik Pak Miftahudin sudah menyinggung nih bahwa memang, pakaian bekas dan juga sepatu impor bekas ini kan komoditasnya sudah berlangsung tadi Bapak sebutkan berpuluh tahun begitu, bukan 1, 2 bulan baru muncul sebagai komoditas, dilihat, sebagai komoditas oleh para pedagang. Kenapa baru sekarang nih Pak penegakannya dilakukan? Kira-kira kalau dari Pak Miftahudin sendiri melihatnya bagaimana? Nah, itu pun yang sama yang saya ingin pertanyakan ke, kementerian dan kepolisian, sama yang Mbak Dina pertanyakan, ya saya ingin kembalikan lagi pertanyakan kenapa baru sekarang, kayak gitu. Saya koordinasi dengan manajer area Pasar Senen, Bapak Yohanes, di bawah kepemimpinan Pak Tris selaku Dirut Pasar Jaya, mereka mengakui, kios yang dipakai teman-teman pedagang thrifting itu ya legal karena puluhan tahun mereka kontribusi, bayar kewajibannya, retribusi dan lain-lain. Selama ini tidak ada masalah. Ya kami mengakui kalau misalkan ini yang dilarang adalah pelarangan pedagang pakaian bekas impor yang ilegal, eee, kita kita dukung. Cuman efeknya adalah ketakutan pedagang pasar yang sekarang mencari rezeki dari pakaian layak pakai ini adalah, eee, tidak ada lagi stok sampai, seminggu ke depannya, Mbak, atau mungkin yang mereka jual sekarang ini stok-stok yang sekarang saja karena ketakutan teman-teman pedagang. Baik, kalau dari KAPI sendiri apakah sudah punya data, Pak? Kira-kira mungkin, kalau di pasar Senen sendiri, kira-kira berapa banyak pedagang yang terdampak dan terdampaknya apakah langsung sampai kehilangan mata pencahariannya kah? Atau memang mereka punya alternatif untuk mencari mata pencaharian lain? Seperti apa kondisinya saat ini, dampak dari aturan ini, Pak? Eee, Kalau di pasar Blok 3 Senen itu, Mbak, di lantai 2 itu khusus thrifting, Mbak. Kalau tidak salah itu ada 807 kios. 807 kios pengecer, kalau kita hitung pedagang itu hampir 500 dan satu toko itu bisa dipastikan punya karyawan lebih dari satu, Mbak. Jadi bisa dibayangkan itu hampir ada 2.400-an, pedagang yang akan sampai saat ini masih bimbang, Mbak, gimana keputusan akhirnya dari pemerintah ini. Itu belum lagi, rantai ekonomi yang ada di situ kayak porter dan, laundry. Nah, itu juga pasti kena imbasnya, Mbak. Belum lagi di PKL, PKL itu bisa hampir 300-an pedagang dari blok 3 itu, Mbak, Baik sampai ke dengan blok 6. baik. Dan itu yang setiap hari, bertemu dengan kami di telepon, "Bang, ini bagaimana baiknya, Bang?" Kemenkop bilang ada hotline, cuman di telepon, di WA responnya lambat, WA-nya pagi, balasnya siang, dan masih normatif gitu, Mbak. Baik. Kami berharap sih Kemenkop maupun Kemendak jemput bola, Mbak. Ini kita sudah pasti yang terimbas nantinya, Mbak.
Itu, Mbak. Baik, berarti yang saya simpulkan dari penjelasan Anda ada efek domino yang cukup besar begitu ya yang terjadi di ekosistem ekonomi Betul. di Pasar Senen. Tidak hanya pedagang dari pakaian impor dan juga sepatu impor saja yang terdampak, tapi juga yang pertama karyawannya, kemudian PKL baik berjualan makanan dan juga minuman kalau saya pernah ke sana, dan juga porter begitu. Ini cukup luas begitu dampak domino yang Betul, Mbak. disebabkan akibat aturan ini. Namun kalau dilihat Anda juga sudah menyampaikan bahwa sudah berkoordinasi juga ya dengan para pedagang. Sebenarnya kalau dari pedagang ini sudah tahukah soal kepentingan dari aturan ini dan sebenarnya apa yang menjadi tuntutan utama mereka? Sebenarnya para pedagang ini pengennya seperti apa sih, Pak Miftahudin? Kalau perdagangan kita nggak tahu, Mbak, kalau di tingkat pengecer itu yang hampir 800 kios itu baru kita bicara lantai 2, Mbak, ya. Eee dia kan ngambil tuh biasanya dari lantai 1 atau di lantai 3 yang sekarang itu yang digerebek itu, Mbak, narasinya, Mbak. Nah, terkait legal atau ilegal kan, itu yang bisa bicara mempunyai kapasitas itu kan mungkin dari Kementerian Perdagangan atau bea cukai atau kepolisian. Nah, kekhawatiran pedagang adalah apabila ini terjadi kepada mereka, otomatis mereka nanti ke depannya tidak akan punya stok. Yang dijual adalah stok-stok lama yang mungkin ini kan pakaian ini, Mbak, pakaian bekas, Mbak. Jadi perlu Mbak Dina ketahui, ini sebagai kritik juga ke Pak Zulhas. Jadi teman-teman yang ada di Pasar Senen khususnya yang Pak thrifting itu, Mbak, yang dipajang itu, Mbak, sudah di-laundry semua, Mbak, sudah di-laundry, jadi sudah bersih semua alhamdulillah. Dan thrifting ini kan nilainya variatif, Mbak. Jadi kalau misalkan pembelinya cocok dengan ini, ya berarti ini yang diambil. Dan itu ketakutannya, Mbak, kalau sudah tidak stok ya akan mengkhawatirkan ke depannya, Mbak. Pedagang sih mintanya adalah kalau ini terjadi, apa yang harus kami lakukan ke depannya? Kalau ada asistensi, asistensi seperti apa? Jangan seperti hotline seperti ini. Harapan pedagang adalah mereka ingin didatangi oleh Kemendak, ingin didatangi oleh Kemenkop, atau dengan pihak-pihak berwajib lainnya, kita duduk bersama apakah solusi yang terbaik. Ini 800 kios loh, Mbak, yang Mbak Dina bilang itu efek dominonya sangat besar, jangan sampai ini menjadi masalah baru lagi gitu, Mbak. Baik, Pedagang ini kan nggak pernah neko-neko, Mbak. Eee, dia dari dulu pedagang tidak pernah minta disubsidi, yang penting kayak kayak contoh pedagang sembako, nggak pernah neko-neko ke pemerintah, yang penting stoknya ada, kalaupun misalkan harganya mahal jangan terlalu tinggi biar nanti ada margin keuntungannya bisa kami atur. Begitu juga dengan pedagang thrifting, yang penting, mereka bisa berdagang dengan aman. baik. Kalaupun ini ternyata dilarang, solusi konkretnya seperti apa gitu.